Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasna Ismandar dengan NIM 202103020042. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi, di mana terdapat pada materi pertama yaitu sistem perkemihan 1 yang terdapat pada materi pertemuan 8. Yang kedua, sistem endokrin 2 terdapat pada materi pertemuan 11. Yang ketiga, sistem endokrin 3 yang terdapat pada materi pertemuan 12. Dan yang terakhir, sistem muskuloskeletal yang terdapat pada materi pertemuan 13. Pada materi yang pertama yaitu sistem perkemihan 1. Di dalam sistem perkemihan 1 terdapat anatomi ginjal, fungsi ginjal, serta proses pembentukan, transportasi, dan penyimpanan urin. Yang pertama yaitu anatomi ginjal. Ginjal sendiri merupakan organ yang paling penting dalam mempertahankan homeostasis cairan tubuh secara fisiologi. Berbagai fungsi ginjal untuk mempertahankan homeostasis dengan mengatur volume cairan, keseimbangan osmotik, asam basah, ekskresi sisa metabolisme, sistem pengaturan hormonal, dan metabolisme. Ginjal sendiri terdiri dari dua komponen struktur, yaitu bagian dalam, internal, atau nama lainnya medula. Yang kedua, bagian luar, eksternal, atau nama lainnya korteks. Selanjutnya, fungsi ginjal. Ginjal memiliki beberapa fungsi, di mana mengatur volume atau cairan di dalam tubuh, mengatur keseimbangan osmotik, dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma atau keseimbangan elektrolit, mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh yang bergantung pada apa yang dimakan, ekskresi sisa metabolisme, zat-zat toksik, obat-obatan, hasil metabolisme hemoglobin, dan bahan kimia asing, fungsi hormonal, dan metabolisme. Ginjal juga berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembentukan urin. Materi yang kedua yaitu sistem endokrin 2. Di dalam sistem endokrin 2 terdapat anatomi organ kelenjar hipofisis, fungsi organ kelenjar hipofisis, dan mekanisme kerja organ hipofisis. Yang pertama, anatomi organ kelenjar hipofisis. Hipofisis atau disebut juga glandula pituitaria terletak di sela turkika, berbentuk oval dengan diameter kira-kira 1 cm. Hipofisis dikenal sebagai master of gland karena kemampuan hipofise dalam mempengaruhi atau mengontrol aktivitas kelenjar endokrin lain dengan menghasilkan bermacam-macam hormon. Nah, bermacam-macam hormon itu untuk mengatur kegiatan kelenjar endokrin lainnya. Terletak di bagian otak besar. Kelenjar hipofisis ini dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan letaknya, yaitu bagian depan atau anterior, bagian tengah atau sentral, dan juga bagian belakang atau posterior. Kelenjar hipofisis ini juga bekerja sama dengan hipotalamus atau suatu organ dalam otak untuk mengendalikan organ-organ dalam tubuh. Selanjutnya, yang kedua, fungsi organ kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis dibagi menjadi beberapa macam, yaitu kelenjar hipofisis anterior atau adenohipofise menghasilkan beberapa macam hormon. Salah satunya hormon somatotropin. Hormon ini berfungsi untuk merangsang metabolisme protein dan lemak serta merangsang pertumbuhan tulang dan otot. Yang kedua, kelenjar hipofise bagian tengah, di mana kelenjar ini hanya memproduksi satu hormon. Yang ketiga yaitu kelenjar hipofise bagian belakang menghasilkan 2 macam hormon. Selanjutnya, mekanisme kerja organ kelenjar hipofisis. Kerja organ kelenjar hipofisis seringkali berkaitan dengan kerja hipotalamus. Secara bersama, hipotalamus dan kelenjar hipofisis berfungsi untuk mengatur hampir setiap sistem tubuh. Hipotalamus sendiri adalah bagian dari otak dengan beberapa fungsi tambahan terhadap perannya sebagai kelenjar endokrin. Hipotalamus dianggap sebagai kelenjar endokrin karena dia mengsekresikan beberapa hormon, sebagian besar mempengaruhi kelenjar hipofisis. Nah, berikut gambar dari kelenjar hipofisis.
Dalam kelenjar hipofisis ini, nah terdapat pada gambar ini, terdapat hipotalamus, kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis terdapat di sini. Nah, di mana di dalam kelenjar hipofisis terdapat hipofisis anterior atau hipofisis bagian depan. Nah, bagian depan nih. Dan hipofisis posterior, yaitu hipofisis bagian belakang. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu sistem endokrin 3. Di mana di dalam sistem endokrin 3 terdapat anatomi organ kelenjar timus dan tiroid, fungsi organ kelenjar timus dan tiroid, serta mekanisme kerja organ timus dan tiroid. Yang pertama yaitu anatomi organ kelenjar timus. Kelenjar timus lebih dikenal dengan organ limfoid. Nah, organ ini bertugas memproduksi sel-sel yang sering ditemukan dalam darah, namun juga membuat sel yang sering ditemukan di jaringan-jaringan dalam tubuh. Yang kedua, fungsi organ kelenjar timus sebagai suatu sumber sel yang mempunyai kemampuan imunologis, mengaktifkan pertumbuhan badan, mengurangi aktivitas kelamin, menghasilkan hormon serta menghasilkan hormon timosin. Selanjutnya, mekanisme kerja kelenjar timus. Kelenjar timus berperan memproduksi hormon yang berfungsi dalam pematangan sistem imun, mengaktifkan pertumbuhan badan dan mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. Hormon timosin dan timopietin dihasilkan oleh sel-sel epitel pada kelenjar timus. Selanjutnya, anatomi kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di bagian depan leher atau bagian depan kerongkongan, tepat di bawah kartilago. Selanjutnya, fungsi kelenjar tiroid yaitu mempertahankan tekanan darah, memiliki peran penting dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Hormon tiroid yang berasal dari kelenjar tiroid memiliki akti biologis dalam setiap organ tubuh, mempertahankan laju metabolik basal, menambah kekuatan kontraksi otot dan irama jantung, serta merangsang pembentukan sel darah merah. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mekanisme kerja kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid khususnya mengontrol setiap sel di tubuh dan memproduksi hormon kalsitonin, tempat atau tiroksin atau tetraiodotirinon dan 3 atau tritironin ke dalam aliran darah. Hormon-hormon itu mengontrol kerja sel-sel dan organ-organ, mengubah zat gizi menjadi energi dan jumlah oksigen yang digunakan sel-sel. Nah, berikut gambar kelenjar tiroid. Di mana ini merupakan laring, kelenjar tiroid kiri, kelenjar tiroid kanan, serta trakea. Selanjutnya yang terakhir yaitu sistem muskuloskeletal 1. Di mana sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam gerakan tubuh manusia. Nah, yang pertama anatomi sendi. Hubungan antar tulang disebut artikulasi. Agar artikulasi dapat bergerak, diperlukan struktur khusus yang disebut sendi. Nah, dengan adanya sendi ini dapat membantu mempermudah gerakan. Sendi yang menyusun kerangka manusia terdapat di beberapa tempat. Terdapat 3 jenis hubungan antar tulang, yaitu sinartosis, amfiartosis, dan diartosis. Sinartosis disebut juga dengan sendi mati, yaitu hubungan antar 2 tulang yang tidak dapat dipergerakan sama sekali. Selanjutnya amfiartosis disebut juga dengan sendi kaku, yaitu hubungan antar 2 tulang 12 yang dapat dipergerakan secara terbatas. Selanjutnya diartosis disebut juga dengan sendi hidup, yaitu hubungan antar 2 tulang yang dapat digerakkan secara leluasa atau tidak terbatas sama sekali. Nah, sendi hidup dapat dibedakan menjadi sendi engsel, sendi putar, sendi pelana,
sendi kondiloid, serta sendi peluru. Nah, berikut gambar dari sendi engsel. Sendi engsel gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya sendi putar dan sendi pelana. Selanjutnya sendi kondiloid seperti ini. Dan yang terakhir sendi peluru. Gambar sendi peluru seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.